Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul maulana azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di dalam haflah mubarakah, di dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, santri RFM, kita sekarang melanjutkan Asma Allah Subhanahu wa taala, kajian Asmaul Husna, yaitu yang ke-91 dan ke-92. Wa ila mu'allifi hadal kitab tafsir Asmaul Husna karya Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Ad-daru dan an-nafi'u. Ad-darlu, an-nafi'u. Ini adalah dua nama Allah. Ad-daru yang artinya dialah Allah yang maha memberi madarat, yang maha mendatangkan madarat. Dan an-nafi'u yang artinya dialah Allah yang maha memberi manfaat. Jadi maksudnya dialah Tuhan, Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang keluar daripadanya kemadaratan dan kemanfaatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ada namanya yaitu Ad-Daru. Seluruh madarat-madarat atas izin dan atas kehendak Ad-Daru, Allah yang memadaratkan. Setiap kali Allah mengirimkan kepada kita kemadaratan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita kesusahan, kebingungan, hendaknya kita jangan hanya memandang kemadaratan itu, tetapi kita pandang kenapa Allah mengirimkan madarat ini untuk kita dan bagaimana kita berbuat menyikapinya.
Ini adalah keyakinan kita. Di dalam hati tidak ada yang bisa memadaratkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memanfaatkan, memberi manfaat, hanya Allah. Manusia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti, berkumpul semua untuk memberikan madarat, untuk mencelakakan kita, untuk menyusahkan kita. Jika Allah ad-daru yang memberi madarat tidak memberikan madarat, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang memadaratkan kita. Begitupun manusia berkumpul semua seantero dunia ingin memberikan manfaat kepada kita, tetapi Allah an-nafi'u yang memberi manfaat, Allah tidak memberikan manfaat, maka tidak akan pernah ada terjadi manfaat tersebut. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakasifalahu illahu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Nah, jika Allah menimpakan kepada engkau kemadaratan, maka tidak ada yang bisa melapangkan kemadaratan itu kecuali Allah. Kalau Allah mendatangkan madarat, kita mau cari supaya bisa hilang madarat tersebut kemana-manapun kita cari, maka tidak akan pernah ketemu dengan yang bisa menghilangkan madarat tersebut jika sudah Allah tibakan madarat kepada kita. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan begitu pun jika Allah memberikan anugerah kepada kita, tidak ada yang bisa menolaknya. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi yang perlu kita pikirkan, kenapa Allah datangkan masalah ini? Kenapa Allah datangkan kemadaratan ini kepada kita? Nah, kita pikirkan. Maka dipikirkan dengan hal yang positif. Nanti setelah itu timbul kita akan mendapatkan jawaban yang positif. Oh, Allah datangkan madarat, Allah datangkan susah kepadaku karena Allah sangat sayang. Karena jika aku hidup lancar terus, jauh dari susah, segala urusan mudah, maka tentunya Allah lebih tahu. Bisa saja aku ini malah jauh dari Allah. Karena Allah sayang kepadaku, Allah datangkan madarat. Karena Allah sayang kepadaku, Allah datangkan madarat. Nah, seharusnya kita berpikir yang positif dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang tidak merasa dirinya terfitnah, dirinya sedang diistidraj oleh Allah, tetapi merasa sedang disayang oleh Allah. Yang arti istidraj itu adalah tumunul mihnah fi ainil minnah.
tersembunyinya musibah, siksa di dalam nikmat. Diberi terus oleh Allah nikmat, badannya disehatkan terus, masalahnya tidak ada masalah, uang gampang, urusan lancar, badannya sehat. Tetapi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari thalabul ilmi, semakin jauh dari agama, semakin jauh, semakin diberikan kemudahan oleh Allah. Kumunul mihnah fi ainil minnah. Tersembunyinya siksaan di dalam nikmat. Nah, jadi kalau orang yang percaya terhadap ad-daru, Allah yang maha memadaratkan, an-nafi'u, dan Allah yang maha memberi manfaat, ia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Di saat ada kemadaratan yang menimpa dirinya, dia akan berbaik sangka. Ini adalah kebaikan untukku dan tentunya Allah sangat sayang kepadaku. Karena mungkin saja kalau aku hidup biasa-biasa, kalau aku hidup enak, tidak ada masalah, mungkin bisa saja aku lebih jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang kepadaku, maka Allah ingatkan lagi, Allah berikan lagi sakit, Allah berikan lagi susah. Itu karena Allah sayang. Itu karena Allah sayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah an-nafi'u ad-daru. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan Allah mendatangkan madarat. Ada yang melalui sebab dan kita mengetahui sebab tersebut, ada yang tidak melalui sebab. Contoh, Allah memberikan manfaat melalui sebab. Sebab-sebab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, apabila ada ahli kampung yang beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan keberkahan yang dari langit dan dari bumi. Bumi yang diinjaknya jadi berkah, langit yang meniunginya menjadi berkah. Jika orang yang menduduki bumi tersebut bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh dari Allah memberikan manfaat melalui sebab. Ada juga yang tidak melalui sebab, tapi semuanya melalui sebab. Cuman sebabnya ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Madarat pun begitu. Ada yang melalui sebab, ada yang melalui sebab, cuman sebabnya kita tidak tahu. Ada yang sebabnya kita tahu, ada yang sebabnya kita tidak tahu. Tahu-tahu datang madarat. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu bismillahid dari an-nafi ayyahafallahu ta'ala wa ayarjuwahu wa ayalza ilaihi idma min madaratin illa minhu wala kasifan illa huwa wa ma min manfaatin illa minhu. Orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Daru An-Nafi'u, keimanan terhadap Allah yang bernama Ad-Daru An-Nafi'u ini akan membuahkan sebuah akhlak yang terpuji. Nah, jadi kan ada tahakuk, ada takhaluk, seperti biasa Asmaul Husna itu. Ada tahuluk, ada berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna. Nah, orang yang beriman dengan Allah yang bernama Ad-Daru An-Nafi'u, Allah yang memberikan madarat dan Allah yang memberikan manfaat,
dia akan keimanan tersebut akan membuahkan 3 hal. Yang pertama, khauf atau takut hanya kepada Allah. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, bersandar hanya kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah karena dia tahu bahwa yang bisa mendatangkan madarat hanya Allah. Selain Allah tidak bisa mendatangkan madarat. Walaupun terlihat oleh kita api bisa membakar, walaupun terlihat oleh kita golok bisa memutuskan leher, walaupun terlihat oleh kita hewan buas bisa membinasakan, itu secara dohirnya. Tetapi secara batiniahnya, secara hakikiahnya, Allah lah ad-daru. Allah ad-daru yang maha memberi madarat. Kapanpun Allah berkehendak untuk memberikan madarat, maka terjadi. Oleh karena itu, terkadang ada orang yang sedang tidur, lalu datang celaka, lalu datanglah ajal menjemputnya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga karena kita paham bahwa Allah ad-daru yang memberi madarat, maka keimanan, kepercayaan tersebut membuahkan satu, hanya takut kepada Allah. Yang kedua, hanya mengharap kepada Allah. Hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hanya mengharap kepada Allah? An-nafi'u, Allah yang memberi manfaat. Tidak ada yang bisa memberi manfaat. Seluruh manusia memberikan sesuatu yang ingin memberikan manfaat kepada kita. Tetapi jika Allah an-nafi'u ini tidak memberikan manfaat, maka tidak akan pernah terjadi. Karena sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang keimanan terhadap Allah ad-daru an-nafi'u ini akan membuahkan satu, hanya takut kepada Allah. Yang kedua, hanya berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, hanya bersandar kepada Allah. Tidak akan pernah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan. Untuk berlindung dari segala yang memadaratkan. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim salasa maratin illa lam yadurruhu syai'un." Rawahu At-Tirmidzi. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk berlindung kepada Allah ad-daru. Kata Rasulullah, tidaklah ada seorang hamba yang membacakan kalimah ini 3 kali waktu subuh, pagi-pagi, 3 kali waktu sore. Kalimahnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang memadaratkan kepada dirinya. Nah, ini bagus kita baca, ibu-ibu. Pagi-pagi 3 kali, sore 3 kali. Sehingga Abu Darda pernah ada yang mau meracun sampai 40 kali mau diracun.
dari makanan. Tetapi beliau sebelum memakan makanan yang akan dimakan oleh beliau, beliau selalu membacakan doa ini dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum. Ditambah dengan kalimat ya hayyu ya qayyum. Misalkan kita punya gejala penyakit apapun penyakitnya, kita takut, kita ragu-ragu mang-mang, bacakan doa ini. Bacakan doa ini sebelum kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum. Atas pertolongan Allah, atas izin Allah, Allah selamatkan dari sesuatu yang memadaratkan. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kali ini tentang asma Allah ad-daru dan an-nafi'u. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.